3, 2, 1. Hai my dearisti, ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan lonceng. Thank you. Papa Mark, Dio memeluk Mark. Belum ada yang pasti sampai aku melihatnya sendiri, kata Mark agak terguncang. Dia punya anak, dia seorang ayah, walau dia belum melihat anaknya itu. Mark merasa sangat marah pada si gadis perawan. Hai my dearisti sayang, apa kabar? Semoga tetap sehat dan tetap berhati baik. Part 13, bos tampan yang mati rasa. Kita lanjutkan. Bro, tentang biaya untuk di rumah ini? Tanya Steph. Lu bicarakan dengan pemiliknya. Oh ya, walau ini rumahnya, walau dia alimah. Tapi kita jangan terlalu terbuka dengan masalah kita saat dia ada, kata Mark. Lu curiga pada dokter itu? Tanya Clay. Hanya hati-hati, jawab Mark. Oke, sekarang kita pulang? Tanya Dio. Tolong periksa dengan detail rumah ini. Tadi kita belum memeriksa semuanya kan? Bikin dan cetak blueprint denahnya. Periksa juga sekeliling dan lingkungan sekitar sini. Info orang-orang yang tinggal di sekitar sini. Serta akses jalan kemana saja. Perintah Mark lalu pergi bersama Steve. Hei, aku belum selesai dengan atap ini. Belum tertutup utuh dan rapat. Jadi, lu Clay sama si bego tuh yang periksa rumah ini. Kata Dim yang masih sibuk utak-atik atapnya. Kenapa bukan lu aja yang periksa? Gue kan bego. Kata Dio menjawab dengan kesal. Dim tertawa. Justru karena lu bego makanya gue sayang. Kata Dim. Sialan loh. Dio ngedumel tapi tetap tertawa. Clay dan Dio mulai memeriksa sekeliling rumah itu. Yang teliti bro, raba dinding-dindingnya. Lu lihat tadi kan, kita nggak tahu kalau ada ruang bawah tanah. Kita juga nggak tahu kalau ada tangga-tangga. Kita nggak tahu kalau ada ruang di atas. Bisa jadi masih ada ruang rahasia lain, kata Clay. Bro, panggil Dio. Clay berhenti dan menatap pada Dio. Apa? Tanya Clay. Menurut lo, untuk apa sih dokter bikin ruangan-ruangan rahasia di rumah ini? Tanya Dio. Mana ku tahu, jawab Clay. Tapi kemudian menatap Dio. Iya juga ya bro. Dia belum menikah, tinggal sendiri. Rumah ini sering kosong karena dia lebih banyak di rumah sakit. Dia jago masak. Dokter kandungan, dokter forensik. Untuk apa bikin ini semua? Kata Clay. Nah itu dia, sela Dio. Dim, Dio pinter nih, gak bego-bego amat, teriak Clay pada Dim. Dio melempar Clay dengan boneka yang ada di dekat rak TV besar. Clay menatap boneka itu. Ini lagi, kenapa ada boneka anak perempuan di rumah ini? Tanya Dio melihat boneka itu di tangan Clay. Di ruang A5 yang di rumah sakit itu ada foto seorang wanita menggendong anak perempuan. Mungkin boneka ini milik anak itu, kata Clay. Aku tak melihat foto itu, kata Dio. Ada di atas meja kerja dokter itu. Aku ngelihatnya karena sofa gak cukup buat duduk, jadi aku duduk di meja kerjanya itu. Makanya aku tahu ada foto di situ, cerita Clay. Itu istri dan anak si dokter? Tanya Dio lagi. Bukan, katanya itu sahabatnya. Si dokter kan belum menikah, jadi otomatis belum punya istri dan anak. Kita berpindah pada Mark yang sedang masuk ke kantornya bersama Steve. Bro, apa ada yang mencurigakan? Kenapa tadi lu minta security jangan ada orang yang tahu lu ada di sini? Tanya Steve. Hanya hati-hati. Belakangan ini aku merasa ada sesuatu tapi belum tahu apa itu, kata Mark. Mungkin lu masih terpengaruh karena kejadian pabrik terbakar, kata Steve. Semoga begitu, jawab Mark menyalakan laptopnya. Apa itu? Tanya Steve melihat layar laptop Mark. Ini CCTV kantor ini 3 bulan terakhir. Aku hanya ingin memeriksa kalau ada yang aneh-aneh, kata Mark. Apa itu bisa connect ke laptop lain? Tanya Steve mengeluarkan laptopnya dari tas tangannya. Lu pakai laptop ini aja, aku nanti lihat di layar TV-ku, kata Mark sambil menyodorkan laptop itu pada Steve. Steve mengambil laptop itu dan pindah ke sofa mulai memeriksa. Kita berpindah pada Andre. Andre pulang ke rumah hampir subuh. Rumahnya sangat berantakan. Semua makanan di meja makan habis, begitu juga cemilan di lemari es, tidak bersisa sedikit pun.
padahal dia sangat lapar. Andre membuka pintu ke ruang bawah tanah. Masih terlihat rapi, hanya boneka putihnya yang berpindah tempat. Andre lalu ke atap, berantakan sekali di sana. Andre mencari remote dan mencoba untuk membuka atapnya. Ternyata atap itu sudah tertutup dan terbuka dengan baik, tidak macet lagi. Mas Dim memang ahli, kata Andre dalam hati. Setelah berkeliling memeriksa, Andre ke dapur. Karena sudah lapar, Andre memasak mie instan pakai telur dan sayuran. Itu masakan praktis dan cepat kalau sudah kelaparan. Saat sedang makan, HP-nya berdering. Alana yang video call. Halo sayangku, sapa Andre tersenyum. Alana tertawa. Gak tidur? Di sana kan masih subuh, kata Alana. Aku baru pulang dari rumah sakit. Kamu lagi ngapain? Tanya Andre. Aku baru selesai kerjakan proyek baru. Terus lapar dan ingat kamu, kata Alana sambil menunjukkan panci kecil berisi mie kuah dengan sayuran dan telur. Andre tertawa dan menunjukkan juga panci kecilnya yang berisi mie kuah dengan sayuran dan telur. Mereka berdua tertawa. Dulu, sebelum Alana berangkat ke Amerika, setiap datang ke rumah, Alana selalu membuat mie kuah dengan sayuran dan telur. Kadang juga pakai bakso, sosis, atau tahu kalau ada di lemari es. Andre sering menegur Alana karena lebih suka memakan mie kuah daripada makanan bergizi lain, apalagi Alana sedang hamil. Tapi lama-lama justru Andre yang ketularan ikut kebiasaan Alana itu. Setelah Alana berangkat ke Amerika, Andre lebih sering memakan makanan itu seperti saat ini. Selamat makan Lan, kata Andre. Selamat makan juga Andre, jawab Alana. Mereka berdua tertawa. Seperti biasanya, mereka berdua bertukar cerita, ngobrol apa saja sambil makan. Andre belum lama tertidur saat handphonenya berbunyi. Halo, jawab Andre dengan mata yang masih mengantuk. Dok, aku mau ke rumah sakit bertemu Pak Ari. Ada yang penting yang harus kutanya pada beliau. Terdengar suara Mark. Andre melihat jam. Hampir jam 7 pagi. Anda rajin sekali Mas Bro. Aku baru tertidur selesai beresin kapal pecah di rumahku, kata Andre menguap. Ambil asisten untuk itu, kata Mark. Tidak aman, jawab Andre. Mark terdiam. Iya, lebih aman kalau tidak ada orang lain lagi. Aku akan ke rumah sakit, nanti aku nunggu di ruang biasa. Kabari aku, kata Mark dan menutup teleponnya. Andre bangun dan menelpon asistennya di rumah sakit menanyakan kondisi Pak Ari dan memberitahu kalau Mark ingin bertemu. Hanya Andre, kepala rumah sakit, dan asistennya yang boleh masuk ke ruang Pak Ari. Dokter-dokter dan orang-orang di rumah sakit tahu kalau Pak Ari di ruangan khusus atas permintaan bosnya. Mereka tak peduli. Karena mereka tahu si bos pasti banyak uang untuk membayar ruangan khusus yang mahal itu. Karena sudah terlanjur bangun, Andre mencuci semua tumpukan piring kotor yang belum sempat dicucinya subuh tadi. Andre menghidupkan televisi dan membesarkan volume suara TV. Dia mencuci piring sambil mendengarkan berita di TV. Andre sejenak menghentikan pekerjaannya saat mendengar ada berita tentang kebakaran pabrik. Korban-korban kebakaran pabrik yang diduga akibat korsleting listrik ditangani dengan baik. Banyak pujian dari warga juga dari keluarga korban. Sayang sampai saat ini kami belum bisa mewawancarai langsung pemilik dari perusahaan tersebut, Mar Putra Dirgantara, yang merupakan pemilik dari perusahaan besar Dirgantara Company. Andre terhenyak. Dirgantara Company. Itu kan perusahaan yang pemiliknya yang menodai Alana. Saya amarah. Andre mendekat ke televisi tapi sudah berganti dengan berita lain. Mar Putra Dirgantara. Jangan-jangan Mas Bro itu? Andre segera berlari ke kamarnya mencari kartu nama Mark yang pernah Mark berikan padanya. Saat itu Andre tidak membaca kartu nama itu. Dia langsung memasukkannya ke saku jas dokternya. Andre membongkar semua baju praktek dokternya dan memeriksa sakunya, tapi tidak ditemukan. Andre buru-buru mengganti baju dan langsung naik ke mobilnya ke rumah sakit. Sementara Mark
agak bosan menunggu di room A5. Dia pindah ke meja kerja Andre, membuka laptopnya, memeriksa semua email yang masuk. Saat Mar mencari kertas ingin mencatat, matanya melihat bingkai foto yang ada di meja itu. Bingkai yang agak kecil, jadi Mar tidak terlalu memperhatikan tadi. Mar mengambilnya, melihat sebentar, dan meletakkannya lagi. Tapi Mar tersadar, perempuan itu. Mar mengambil kembali bingkai itu, menatap lama dengan teliti. Mar merasa tidak yakin karena foto itu berukuran agak kecil. Mar membuka file di laptopnya, file CCTV di kamarnya 6 tahun lalu. Dan pada saat itu, Andre masuk menerobos dengan napas terengah-engah. Langsung berjalan ke mejanya, menatap Mar. Tangan Mar memegang bingkai foto Alana dan Amara. Sementara di layar laptop Mar, ada gadis berkaos oblong putih duduk di pojokan merintih. Itu Alana. I've traveled so far to change this lonely life. I wanna to know what love is. I want you to show me how I wanna feel what love is. I know you can show me.